Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, apa kabar kamu semua pada sore hari ini? Kembali kami dari Pijar TV membawa kamu semua ke Selasa Berbagi. Yeay! Dan saya Jokta Venus, ada rekan saya Ivan Kabul. Halo, hari shalom ini. guys. Yeay. Makin kinclong aja, Van, hari ini, Van? Gimana? Makin kinclong aja lu? Kan lu tahu. Apa Tadi tuh? pagi gue udah fitness dulu, olahraga dulu. Karena ini episode spesial. Oh, Gue iya. nggak boleh kalah sporty hari ini. Jadi gue harus pumping dulu tadi. Bener banget. Pokoknya persiapan matang banget lah ya hari ini ya. Untuk olahraga dulu. Jasmani rohani. Wah, sadis. Nah, makanya hari ini seperti biasa di setiap hari Selasa kita hadir untuk selalu ingetin kamu juga untuk yuk, udah belum hari ini kamu membuat sesuatu yang berharga buat orang di sekitar kamu. Berbagi hidup, lalu juga kamu bisa berbagi kebaikan dan juga mungkin berbagi kabar baik bagi orang-orang yang saat ini mungkin itu adalah teman kamu, saudara kamu, atau orang-orang yang selama ini mungkin ada di kontak handphone kamu, tapi mungkin sampai hari ini kamu belum pernah membagikan kabar baik itu sama mereka. So, Selasa Berbagi mengingatkan kamu semua untuk yuk membagikan kabar baik itu bagi orang-orang yang kamu kenal di hari ini tentunya ya. Dan buat teman-teman Jangan di stok doang ya Om ya. janganlah, ayolah, ya, dan pastinya nih teman-teman, kita juga mau ingetin kamu semua, yuk bareng-bareng sama Pijar TV mengambil bagian untuk kita sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Karena setiap donasi yang teman-teman berikan, saudara berikan, itu khusus akan digunakan oleh Pijar TV untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil di Indonesia. Dan ada nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kamu, ya bisa dilihat BCA 5055182121 dapat kamu gunakan untuk kamu bisa melakukan donasi kamu atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia tentunya ya. Lalu kamu bisa menyaksikan Pijar TV ini di Transvision channel 778 dan juga kamu bisa menyaksikannya di www.pijar.tv. Nah, gimana nih Ivan kalau misalkan Ivan punya pertanyaan, punya perolehan doa, komentar saran sama seperti pemirsa hari ini gitu ya. Silakan kamu bisa hubungi tim Pijar TV di 0813 8700 7055 dan ada tim Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua. Dan terakhir, buat kamu semua yang suka mampir ke online shop, kita ngundang kamu semua untuk datang ke online shopnya Pijar TV karena di sana kamu bisa mendapatkan itu banyak merchandise Pijar TV dan juga ada rekaman khotbah ya atau rekaman pengajaran dari Pendeta Esra Alfred Soru dan juga Bambang Nursena. Nah, kamu banget kudu banget kali ya. hadir di situ ya di online shopnya di Tokopedia ataupun di Shopee. Alright, teman-teman, saatnya kalau kamu lihat di layar hari ini ada Mas Kris juga dari Babel Everyday. Halo Mas Kris. Bagaimana Mas Kris hari ini? Hai Om Kris, apa kabar? Kabar biasa, lagi sore-sore enak nih makan singkong rebus. Selalu. Sehat, bagus. Om Kris selalu ya, ada sesuatunya gitu ya. Iya. Ada gimmicknya ya, ada gimmicknya. Ada Saya suka kalau gini. Dan kalau lihat di layar hari ini Evan ya, kita nggak cuma kita teman-teman nih, ada Mas Kris juga, tapi juga ada seorang apa ya, public figure kah? Atau apa nih, Van? Atlet. Pahlawan. Wih. You name it lah, semuanya itu ya. Benar. Pas ini seseorang yang benar-benar. Oh, apa itu silat atau gimana tuh Om Kris? Atlet silat maksudnya? Silat bukan ya? Bukan. Nggak. Salah dong. Gini Om, gini.
Gini dong. Makanan. Masak. Juru masak. Goreng. Iki apa toh? Gini. Ini mukul kasur. Oke, ada Anthony Sinisuka Ginting. Halo semuanya. Welcome to Pijar TV, bro. Thank you. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik semuanya. Apa kabar semua? Asik. Kristen ya? Oh, Kristen ya, kan? Puji Tuhan tadi Kristen ya. Oh, Om Chris ini suka frontal, suka bener orang. Halo Anthony Sinisuka Ginting ya. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai acara. Mau dikenalinnya sebagai apa? Katanya atlet bulu tangkis Indonesia. Jadi Bukan gitu, Om. apa? Itu dalam artinya. Gimana? Gue masih perlu dikenalin. Emang gue masih perlu dikenalin ya? Gitu loh. Enggak lah. Aduh. Kayak sebelah perlu dikenalin, juara lomba itu pria-pria gitu. Siapa sih yang nggak kenal sama Anthony Ginting gitu ya? Yes. Yoi. Baru-baru ini kita baru ngeliat event Olimpiade ya di Jepang, dan Anthony Ginting ini kalau boleh kita menyebutnya pahlawan kita di bidang olahraga ya kan ya, pahlawan bawa medali buat negara kita, luar biasa banget ya. Dan Ada nggak, bro, medalinya, bro? Hah? Medalinya ada nggak di situ, di kamar mungkin dipajang? Medalinya ada sebentar ya. wes. Nah, ini eksklusif nih ya buat penonton Sasa Berbagi. Wah, Itu ngomongnya Bu ya dari tadi gitu loh. bisa melihat ada Ini kulit. kerjain namanya ini. Dari tadi ngomongin itu kan. Belum nanti siapinnya medalinya ya. Bentar. Kayaknya lama. Baru kepikir, Om. Dulu kali ya? Jauh kali ya? Oh, Ada ini. nih. Mana? Ini. Oh. Tunjukin kita. Asik. Aduh, mantap. Coba. Ton, tapi itu betul medali ya, Ton ya. Karena kita nih rakyat awam, rakyat jelata tuh mikir kadang-kadang itu sebenarnya coklat kalau bisa dibuka gitu loh. Ton lagi. Bener kali sih. Lagi. Oh. Anthony, boleh lagi lah. Kasih lihat lagi dong. Medalinya dong. Ini. Nah, kasih lihat pelan-pelan. Nah, teman-teman lihat. Oke. Nah, Tokyo 2020. Asik. Mantap. Udah balik. Nice. Oke, thank you. Nah, buat teman-teman semua. Memang ya kita habisnya senang banget. Kita tuh ini adalah ekspresi kebanggaan kita, ekspresi kesenangan kita karena Anthony berhasil membawa medali untuk Indonesia. Nah, olahraga tuh kan ya seringkali juga jadi alat untuk pemersatu bangsa, ya kan? Tapi juga kita pengen tahu nih, buat Anthony Ginting sendiri nih ya, setelah kamu tadi ngedapetin medali, buat kamu apa sih artinya sebuah medali buat seorang Anthony Ginting sebenarnya? Yang pasti sih pencapaian sih ya. Karena kayak kita kerja keras selama ini kan tolak ukurnya hasilnya itu dari medali sih. Maksudnya waktu khususnya buat saya pribadi kan sebagai atlet kan ya kita pekerjaan sehari-hari ya buat nanti pas pertandingan udah buat dapat medali kan. Jadi kayak ya dapat medali itu tuh kayak ya sebagai pencapaian yang kayak ya pas udah dapat medali itu kayak lega aja, langsung kayak oh ya semua kerja keras selama ini tuh terbayarkan dan ada hasilnya gitu sih kalau menurut saya sih pribadi. Wah, Oke. Tapi buat lu nih, Ton, kita mau nanya nih. Kalau misalnya target dari sebelumnya, dari sebelum berangkat ke Olimpiade, dengan pencapaian ini buat kita, Indonesia sih sangat berbangga ya. Kita sangat berterima kasih buat perjuangan Anthony Ginting ya. Tapi buat Anthony sendiri, pencapaian yang sekarang nih, kemarin dapat, itu sesuai ekspektasi awal atau nyangka kah atau nggak sangka-sangka juga kah atau gimana buat Anthony? Sebenarnya sih setiap pertandingan sebelum berangkat ya khususnya waktu Olimpiade itu sebelum berangkat sih pengen banget kayak apalagi kan ini kelas Olimpiade gitu, jadi kayak the best pertandingan, the best event yang buat atlet tuh paling yang pengen dicapai gitu. Prestigious ya. Ya paling nomor satu lah gitu, nomor satu event yang pengen kita raih gitu ya, otomatis
apalagi ini 4 tahun sekali, jadi kayak waktu mau berangkat ya pengennya dapat emas gitu sebenarnya kan. Oke. Dan waktu di sana juga perjalanan dari hari pertama sampai hari seterusnya ya fokusnya pengen dapat emas gitu, pengen ngasih yang terbaik dan segala macam. Cuman ya apa namanya, mungkin ya rezekinya waktu di semifinal itu kalah di semifinal, dan ya pas dapat naik podium buat dapat medali perunggu ini ya sebenarnya masih ada kayak rasa apa namanya, kayak ya agak Sayang. kecewa sedikit. Ya benar, kecewa sedikit Menyayangkan ya. waktu kan itu habis kalah di semifinal tuh mesti main lagi buat perebutan perunggu kan. Nah itu sih momen-momen yang agak sulit buat move on secepat mungkin, karena kan besoknya langsung match lagi kan, jadi kita harus benar-benar mikirin apa ya, kayak kekalahannya itu tuh harus cepet-cepet bener recover dari perasaan itu sih. Jadi waktu, tapi ya ini sih maksudnya pelatih juga ngasih tahu udah nggak apa-apa, maksudnya masih ada perunggu gitu, ini sebuah sejarah juga, jadi ya masih ada kesempatan, jadi ya anggap aja kayak ini merebutin emas lah, jadi ya udah anggapnya waktu match perunggu itu ya match mau dapetin emas aja sih gitu. Wow. Tapi memang kalau kita tahu ya bahwa seringkali kan olahraga juga itu tuh bisa jadi alat pemersatu bangsa, ya kan sih? Masalah bisa ada begitu banyak macam sekarang, apalagi lagi pandemi COVID gitu kan. Tapi begitu badminton, bulu tangkis ada di layar TV dan ngelihat para atlet kita nih udah pada berjuang masuk ke semifinal, apalagi yang masuk ke final, itu tuh langsung semua tuh kayak orang lupa ya. Orang lupa, jadinya bukan cuma sekedar kebanggaan, tapi juga jadi pemersatu gitu loh. Semua orang langsung sama taruh fokusnya di sana. Nah, kalau boleh tahu nih, buat Anthony Ginting sendiri, pada waktu pertama kali Anthony Ginting terjun ke dunia bulu tangkis, apa sih yang sebenarnya ada dalam pikiran kamu? Apa yang jadi cita-cita awal kamu itu, Anthony? Pertama kali terjun itu kan sebenarnya umur 7 sih. Maksudnya pertama kali benar-benar ikut klub ya, klub di Bandung itu, di SGS PLN. Ya namanya anak kecil kan dulu kan ikut badminton gitu kan sekedar buat main-main doang kan, ketemu teman, main-main segala macam, pulang sekolah main segala macam, nggak ada kayak kepikiran, oh gue pengen jadi juara dunia atau gue pengen jadi juara olimpiade, belum ada kepikiran. Cuman berjalannya waktu pas masuk ke pelatnas ya pasti ada perubahan perspektif dong kan, apalagi ini udah mulai kompetitif ya. Iya, mulai kompetitif. Mulai masuk pelatnas ini ya maksudnya kan nggak gampang juga pertama kali buat masuk sini kan, ini di selektif juga ya, maksudnya dipilih dari yang di nasional segala macam, itu dipilih beberapa pemain buat gabung di sini dan membela buat negara Indonesia. Jadi pas masuk di sini sendiri juga itu belum jadi kayak apa namanya, belum sebuah hasil sih, maksudnya baru mulai gitu perjalanan itu, step awal gitu ya, masih awal gitu. Jadi pas masuk sini ya terus kan gabung juga sama senior yang ada yang udah mantan juara olimpiade, juara dunia segala macam, lihat secara langsung gitu keseharian mereka seperti apa kan. Jadi oh jadi gini ya apa juara olimpiade tuh begini ya, jadi kayak ya pasti ada rasa mimpi yang kepengen, oh gue pengen jadi kayak dia gitu. Jadi mulai dari masuk pelatnas ini sih. Waktu itu di eranya siapa, Ton? Taufik Hidayat kah waktu lu masuk ke pelatnas? Iya benar. Masuk ke pelatnas itu Taufik udah mulai mau pensiun sih, kalau nggak salah setahun pas gue masuk sini 2013 2014 dia pensiun apa, kalau nggak salah sih dia udah. Cuman waktu saya kenal bulu tangkis di umur 7, ya baru-baru awal itu pas zamannya jaya-jayanya dia sih, jadi idolain dia juga gitu. Makanya waktu pas masuk sini sayang banget kan belum sempet kayak dapet sparingan atau kesempatan buat kayak apa namanya ngobrol atau segala macam sama dia gitu. Jadi kadang mikir juga kalau aja dulu gue bisa maksudnya bareng gitu ya, pasti banyak hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang bisa diterima sih, gitu sih, lebih ke situ. Oke. Nah kalau misalkan nggak tahu nih dari kita semua, dari Ivan, dari Om Chris gitu ya, ini ada yang pernah punya cita-cita jadi atlet nggak sih sebenarnya? Atau wah gue kayaknya ngelihat orang gitu ya di TV gitu jadi olahragawan. Pernah nggak kalian mungkin bercita-cita untuk jadi olahragawan juga, mungkin jadi atlet? Mas Chris mungkin? Paling jauh tuh ya, paling jauh itu olahraga itu lari karung. Itu tuh paling setahun sekali itu pun ya Om ya. Iya, itu tidak ada di Olimpiade. Jadi ya udah. Saya tidak menggantungkan raket. Jadi karungnya saya pakai buat ngarungin beras pada akhirnya.
Lu gimana, Bang? Gue sempat ada sih, karena dulu memang gue atlet junior dulu main tenis. Cuma memang karena background keluarga mungkin nggak ada atlet ya. Gue mau nanya nih, Anthony ada atlet nggak keluarganya mungkin sebelumnya? Oh iya, siapa tahu ya. Nggak ada sih, karena semuanya pure suka olahraga aja. Jadi macam-macam. Oh, suka olahraga. Iya, kalau gue dulu karena akhirnya mulai latihan setiap hari main tenis, tapi nilai gue jelek, Om. Jadi kayak gue mengesampingkan PR ulangan-ulangan. Dan karena mungkin bokap nyokap gue kan mindsetnya mungkin enggak, olahraga kamu buat pergaulan misalnya seperti itu kan. Karena kan mindset orang tua beda-beda ya. Akhirnya diberhentiin lah gue. Nah, tapi di satu sisi ya, Ton, gue mau nanya deh. Karena banyak yang bilang untuk jadi seorang atlet pun selain memang punya bakat, ada hal-hal lain mungkin secara finansial harus disiapkan, mungkin makanan, begitu kan. Buat lu sendiri, Ton, dari awal lu latihan gitu, ada nggak sebenarnya hal-hal yang emang, kalau mau jadi seorang atlet seperti Anthony Ginting sekarang, emang harus dipersiapkan nih dari awal, mungkin secara dana atau secara apa gitu, Ton? Ya sebenarnya waktu pertama kali dulu masih di rumah ya, maksudnya umur-umur di sebelum masuk pelatnas ini, ya semua sih disiapin sih, maksudnya dalam arti kayak mungkin ada keterbatasan dana juga karena kan saya nomor 4 dari 5 bersaudara. Oke. Jadi otomatis kan dari orang tua juga banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan kan buat keseharian, buat sekolah segala macam gitu. Jadi ya memang ya puji Tuhan sih waktu perjalannya waktu umur-umur pemula remaja itu umur-umur 14, 15 sampai seterusnya itu, karena kan badminton itu peralatannya juga nggak murah kan, jadi kayak lumayan ya. Dari raketnya, sepatunya, koknya sendiri juga lumayan, udah gitu kan biaya kursusnya, lapangannya segala macam gitu. Cuman ya mungkin bersyukur di situ sih, maksudnya kayak ya apa namanya ya udah disiapin sama Tuhan gitu, karena ngelihat dari sebelumnya itu kayak kondisi keuangan keluarga juga kan apa namanya dalam arti kayak agak sulit juga, sampai mama juga ibu rumah tangga sampai bela-belain kayak antar jemput buat dapat uang tambahan gitu kan. Wow. Makanya dari situ pas saya umur segitu udah mulai better sih dari kondisi keluarga, dari keuangan segala macam. Jadi buat beli peralatan juga, meskipun ya kita tahu kan sebagai anak kayak mau minta peralatan gitu ke orang tua agak nggak enak kan, apalagi harganya yang lumayan gitu. Cuman ya mungkin yang namanya orang tua kan pasti berusaha semaksimal mungkin buat berikan yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi ya begitu sih. Jadi terus juga paling ini sih mama sih, maksudnya mama kan seharian di rumah, jadi dia prepare banget soal kondisi makanan sih, karena kan dia tahu juga atlet perlu suplemen gizi gizi yang bagus, makanan segala macem, sampai kadang-kadang kayak ya bener-bener kayak pagi tuh mau berangkat kan, sebelum dulu tuh sekolah pagi, habis pagi pulang sorenya baru latihan sampai malam. Nah itu pagi sebelum berangkat sekolah tuh langsung dijejelin telur kan, dulu kan kayaknya kalau sampai sekarang kan telur tuh ini banget kan, kayak istilahnya tuh doping banget buat kita buat kayak punya badan yang prima gitu kan. Jadi telur 3 atau 4 telur rebus itu langsung dijejelin bener-bener. Sebelum berangkat sekolah gitu sih. Tapi gue penasaran nih, Anthony, kalau boleh tahu, kan itu dari kecil ya, dari kecil memang udah suka badminton gitu kan, suka bulu tangkis kan. Tadi Ivan sih udah ngomong, wah dulu gue sampai pernah hambatan gue sampai pelajaran gue sampai tertinggal gitu. Kalau Anthony Ginting sendiri, dulu apa tuh hambatan sampai kamu bisa, ya supaya terus gitu loh. Iya. Tapi apa hambatan kamu? Dulu juga, iya sih sama sih, maksudnya agak keteteran di bidang akademis kan, karena sekolah juga tetap normal kan sampai SMA 1 semester 1 tadi yang saya bilang. Cuma sih so far selama sekolah sih meskipun keteteran tapi bisa ngikutin gitu sampai SMA itu, puji Tuhannya. Luar biasa. Jadi waktu paling mulai keteteran tuh SMP, karena SD tuh masih kayak latihan tuh seminggu 3 kali 4 kali, nggak yang tiap hari gitu. Nah mulai SMP tuh mulai digembleng kayak hampir setiap hari sih latihan. Jadi terus pertandingan nasional juga udah cukup banyak ngikutin. Jadi kan kadang lucunya gini, kalau misalkan belajar matematika gitu kan, masuk bab baru tuh baru diajarin yang awal-awalnya dasar-dasarnya, oh ngerti. Udah tuh seminggu pertama. Nah, minggu depannya tuh
keluar kota gitu kan buat pertandingan, udah ketinggalan seminggu tuh. Pas balik lagi, gila ini belajar apa? Om, tapi gue paham Om. Dulu SMP, doi awal-awal si Anthony ini belum punya gebetan dia, makanya masih susah-susah. SMA dia kalau ketinggalan ada gebetan jadi lebih aman dia. Iya. Pertama ada MC tanya, yang kedua jadi lebih semangat gitu, nggak apa-apa. Dia mampu dan tapi ini tuh apa yang tadi diungkapin sama Ivan tadi tentang masalah ya mungkin dari hobi gitu, dari suka terus jadi masalah gitu kan karena akademis ya ketinggalan. Ini tuh sama sesuai dengan pertanyaan dari pemirsa PJR TV nih, karena kan Selasa Berbagi ini ada karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya ke tim PJR TV. Mungkin lu bisa ini Van, bisa bantu untuk bacain deh Van ini pertanyaan ini Van. Silakan Van. Oke, pertanyaannya gini dari pemirsa PJR TV. Saat SMP, aku senang olahraga lari hingga sering diikutsertakan dalam perlombaan di sekolah. Bisa dibilang aku berprestasi dalam olahraga ini. Tapi, aku gagal di bidang akademik hingga orang tuaku melarangku untuk terus berlatih. Ini serius ya, bukan gue yang nanya nih. Tapi kok sama kayak gue ya? Bagaimana cara membagi waktunya, Kak, supaya aku bisa berhasil di keduanya? Nah, gimana, Ton? Kira-kira saran dari seorang Anthony Ginting nih. Kalau gue yang ngomong, nggak mungkin didengar nih. Yang pasti sih di umur-umur SD, SMP, mungkin sampai SMA tuh peran orang tua penting banget sih. Maksudnya dalam arti kayak tadi gue bilang kan kayak dari mama sendiri juga kayak ngasih makanan, ngasih suplemen, vitamin segala macam, sampai nganter sekolah, pulang pergi, terus juga nganter ke tempat latihan juga segala macam. Itu kan maksudnya kita kan di umur-umur segitu masih belum ngerti gimana cara manage waktu, gimana cara manage segala macam dengan baik ya. Jadi di situ peran orang tua memang penting sih, kayak kita kan pasti di situ kita ngikut doang kan, kayak yaudah ayo kita latihan gitu ya, kita ngikut gitu. Kadang kita kesini kita ngikut gitu. Nah mungkin kalau menurut aku pribadi sih ya peran orang tua sih pertama yang harus benar-benar tepat ya, dalam arti ya memang agak sulit sih mau milih antara akademis apa olahraga. Waktu itu juga sempat ada pikiran di SD itu atau SMP tuh sempat mikir juga kayak mau sekolah apa terus badminton gitu. Cuman ya tetap aja orang tua ngikutin, yaudah coba dulu dua-duanya sambil berjalan kita lihat kayak gimana gitu. Nah puji Tuhannya di SMP gitu udah mulai ada hasil-hasil prestasi yang lumayan. Jadi mungkin dari situ juga orang tua juga kayak oh ya udah lumayan nih, mungkin ada kedepannya bakal prospek ya gitu ya. Mungkin di situ juga makanya orang tua langsung fokus juga gitu ke bidang badminton. Dan tetap juga sih kalau gue pribadi juga sama, waktu SMP gitu ikut les juga, les pelajaran juga, kayak misalkan mau ujian tetap ya. Iya tetap makanya waktu SMP tuh kalau semuanya tahu kan ada kumon tuh yang matematika itu, ikut juga tuh seminggu tuh 2 kali. Jadi pulang sekolah ke kumon, habis kumon langsung latihan itu. Jadi bener-bener kayak pulang ke rumah tuh malam-malam udah ngebul ada kepala tuh. Tapi lu pernah merasa bete nggak sih Ton kok kayak gitu? Bete sih pasti, apalagi kan maksudnya di umur-umur segitu kan masa-masanya anak-anak main kan sama teman-temannya kan, kayak ngumpul gitu SMP pulang sekolah kan kadang ada ekskul atau apa kan buat kita ketemu seru-seru sama teman-teman gitu kan. Cuman ya mungkin ini jadi salah satu hal yang gue syukurin juga sih, karena mungkin di waktu SMP itu gue nggak suka yang namanya ngumpul-ngumpul main gitu. Jadi kayak pulang sekolah udah langsung pulang gitu, jadi langsung les, langsung latihan gitu. Itu hampir setiap hari sih. Jadi ketemu teman-temannya di tempat latihan itu, jadi main-mainnya di tempat latihan. Jadi ya bersyukurnya sih di situ. Jadi mungkin dari situ berlanjut sampai sekarang bisa lumayan ada hasil. Nah, kalau tadi nih, kalau Anthony kan, nah kalau gue sih bersyukur karena gue latihan terus, jadi fokusnya latihan terus. Mungkin kalau Om Chris mungkin yang mengalami hal yang serupa sama apa yang dialami sama pemirsa tadi atau sama Anthony Ginting pada waktu latihan. Ya, aku kalau sekolah itu lari juga, tapi karena telat. Jadi aku lari terus dikejar sama guru BP sih. Jadi menang mana gitu sih kayak gitu. Itu larinya kenapa Om? Kau mau tahu? Telat gitu kan. Daripada terlambat kan. Jadi itu atletik kan. Lari terus kemudian lompat tembok kan. Itu kan berarti kan atletik gitu kan.
Iya, kejar-kejaran sama guru BP gitu kan. Kalau benar. Lompat karena kondisi ya, Mas ya. Oh iya. Nah, Chris, ini kan ngomongin tadi soal ngomongin soal gimana kita pada waktu kita lagi pengen banget ya, hobi banget, senang banget sama sesuatu gitu ya. Kalau Mas Chris tadi adalah lomba lari karung gitu kan ya. Senang banget sama lari karung. Tapi kadang-kadang orang tua jadi ngelarang untuk terus latihan karena udah mulai mengganggu sama pelajaran kita nih. Nah kan di sini kan ya kita kan ada ayatnya tuh Om Chris, untuk kita harus tunduk sama otoritas orang tua gitu kan ya. Nah gimana Mas Chris sendiri kalau boleh share tentang otoritas orang tua yang diajarin sama firman Tuhan, sedang kita sendiri mungkin punya kemauan atau keinginan sendiri Mas Chris? Aku punya definisi untuk ini, pengalaman sih. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Dalam artian menghormati itu tidak berarti taat membabi buta. Wow, itu menarik. Menarik nih. Ya, gini. Karena itu kan sepanjang hidup kan ya, sepanjang hidup kan. Kan nggak ada ayatnya mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan dijanjikan pada waktu kamu SD saja. Nggak ada kan, nggak ada. Tapi itu semuanya gitu kan. Jadi dalam itu berarti tidak membabi buta dalam artian seasonal. Ada seasonnya. Ketika kita benar-benar taat dan tunduk mendengarkan mereka sebagai otoritas yang kelihatan, yang kita patuhi dan kita benar hormati, taati, patuhi. Saat kita tinggal di rumah gitu kan, satu atap dan bapak sebagai kepala keluarga dan ibu adalah partner dalam kerajaan Allah di situ, kita harus menghormatinya kan? Dan mendengarkan. Nah ini tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, bapak dan ibunya. Gitu kan. Kalau bapak ibunya mengerti kebenaran firman Tuhan dan kemudian juga ada kayak demokratis gitu kan, nggak konservatif banget, itu ada pembicaraan pastinya gitu kan. Aku juga dibesarkan dengan ketaatan dan keketatan yang luar biasa gitu. Dan kurang lebih hampir sama dalam memilih jurusan atau memilih sekolah pada saat itu. Ya itu kurang lebih kan mirip kan. Hanya hal yang lainnya. Yang dikatakan orang tua aku mengatakan demikian sih. Sampai selama kamu ada di rumah ini, ada baiknya kamu mendengarkan apa yang kami sampaikan, ya gitu. Nanti setelah kamu bisa keluar dari rumah sini, nah kamu bebas untuk menentukan apa saja yang baik untukmu. Nah itu ibuku tuh ngomong seperti itu. Berarti ketika aku mengutarakan apa yang aku inginkan dan apa yang aku kerjakan dalam sekolah, setelah SMA aku akan kemana dan seterusnya, ada beberapa hal yang kemudian mereka juga tidak setuju. Aku nggak setuju dengan pilihanmu itu. Dan juga akhirnya terjadi negosiasi lagi. Gitu. Oke lah, kami adalah orang tua yang dipercayakan Tuhan, memakai kata-kata itu. Jadi inilah yang aku pandang terbaik buatmu. Aku ikutin. Aku dipandang baik, aku ikutin sekolah yang dipilihkannya. Aku ada agenda yang lain saat itu untuk nggak sekolah dan yang lainnya gitu kan. Tapi karena tadi itu kan ada hormatilah dan kurasa ada baiknya untuk saat ini aku dengarkan mereka. Gitu. Itu nah di situ sebetulnya ada kedewasaan di antara keduanya. Bagaimana kita sebagai anak menunjukkan bahwa kita serius dalam apa yang menjadi pilihan kita, hobi kita, atau apapun itu. Dan juga bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua. Aku nggak halus gini juga, gitu kan. Membantah juga dan keras juga. Tapi pada akhirnya aku memilih untuk taat saat itu dan ngikutin apanya karena aku masih ada dalam rumah gitu kan. Nah sekarang setelah aku benar-benar keluar dari rumah gitu, itu nggak jadi soal apa yang aku pilih dalam hidupku, tetapi tetap saja bahwa apa yang aku kerjakan jangan sampai mencoreng kehormatan orang tuaku. Nah di situ aku mengambil sebuah kesimpulan di situ dalam praktek sehari-hari gitu. Untuk sekarang, jadi pada kawan-kawan yang punya pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang tua, bagaimana menyeimbangkan antara akademis, hobi dan yang lainnya, prestasi yang lainnya. Nah sekarang
kalau bisa diskusilah dengan baik-baik dengan orang tua. Ya. Dengan dalam waktu yang bersamaan akademismu kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Carilah keseimbangan di situ. Dan pada akhirnya aku setuju dengan Bang Ginting tadi, katakan dia akan mengorbankan waktu bermainnya. Dia akan mengorbankan waktu yang lainnya, gitu kan, waktu untuk berkumpul dengan kawan-kawannya. Pulang dari sekolah, setelah kalau di rumah ada pekerjaan rumah, bantu orang-orang rumah, gitu kan, sudah selesai semua, ya waktumu untuk bermain pakai untuk tadi antara akademis ya, les, kursus, tadi dikatakan kumon dan segala macamnya, dan kemudian di sela-sela ada pelatihan di klub. Di situ itulah yang perlu ditunjukkan oleh seorang anak. Dan ketika seorang anak menunjukkan kesungguhannya, keseriusannya, aku rasa sebagian besar ya, pasti karena ada sebagian besar orang tua pasti akan melihat dan kemudian akan mensupport. Walau mungkin tidak dalam waktu seketika saat itu juga. Proses ya Om ya. Orang tua pasti akan melihat kok. Itulah yang aku kerjakan dan aku alami juga. Gimana kalau Ivan sendiri, lu gimana Van? Ada punya tanggapan nggak Van? Atau lu juga punya pengalaman pribadi Van tentang lu sama orang tua dan mungkin orang tua pernah mungkin ngasih larangan atau ngasih peringatan buat lu Van? Iya. Kayak kalau kita sebenarnya di masa-masa kecil ya, terutama ya ada apa-apa sebenarnya nyari orang tua. Cuma orang tua kasih tahu apa, sebenarnya mungkin kadang-kadang kita tuh nggak gitu dengerin. Kita selalu ngomong, aduh itu mah kita beda zaman. Kayak papi-papi nggak ngerti deh sebenarnya zaman seperti kita ini sebenarnya seperti apa, kebutuhannya apa gitu loh. Cuma memang pada akhirnya ketika mungkin dua sisi ya, ketika memang orang tua menempatkan diri jadi sahabat anaknya gitu ya, dan akhirnya mulai terbuka, dan akhirnya seperti Om Kris bilang ada satu diskusi, negosiasi gitu kan, karena biar bagaimanapun apa yang orang tua katakan itu kan sebenarnya berdasarkan pengalaman dan pemahaman beliau. Tujuannya apa? Tujuannya nggak mau kita istilahnya jatuh di lubang yang sama seperti yang dulu mereka pernah jatuh, mungkin seperti itu, pengen hidup yang lebih baik. Tapi mungkin memang ada penyesuaian kondisi, ya selama memang itu keseriusan kita pengen maju, ya obrolkan baik-baik, dan pasti ada prosesnya sampai satu titik orang tua pasti mengerti gitulah. Aku yakin mungkin buat papa mamanya Ginting juga Anthony sampai akhirnya memutuskan support 100%. Ayo, ya udah deh, coba seimbangkan sebisa kamu deh di akademis dan bulu tangkis. Itu kan karena pada akhirnya di SMP ya bro ya, udah mulai itu ya, ada kesempatan untuk mungkin jadi juara seperti kayak gitu. Yes, tapi gue suka sih prinsipnya si Anthony sih, kayak dia ngomong lebih baik gue kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Anjas. Gue suka kayak lu Ton, gue suka serius nih. Ini udah nekat aja, pokoknya gue bisa buktiin bahwa gue bisa gitu, asal lu percaya aja, asal orang tua percaya gitu kan, dan dia buktiin memang itu keren. Tapi cuma PR-nya Om menurut gue ya, maksudnya nggak semua anak itu benar-benar punya keseriusan seperti Anthony menekuni apa yang jadi talentnya dia. Banyak emang karena mereka beralibi aja, enggak, gue sebenarnya malas belajar aja matematika apa sih gitu loh. Akhirnya embel-embelnya malah ke yang lain-lain gitu kan. Betul. Tapi yang kita tahu kan gini ya, mungkin Anthony juga tahu bahwa orang tua itu pada waktu apa ya, mengkhawatirkan kita atau misalnya dia ngelarang, pastinya dia pengen ngasih yang terbaik buat kita gitu kan, pengen ngasih yang terbaik. Nanti kalau misalkan dia nggak sukses di pelajaran gitu kan, nanti bisa dapat kerjaan gitu kan, gimana dia bisa ya dapat duit gitu kan, tinggal seperti itu jauh-jauhnya. Nah sekarang jadi olahragawan nih, jadi olahragawan gimana ya kira-kira bisa dapat duit kan nih kalau misalnya dapat olahragawan gitu kan. Nih kayak ini nih Van, kayak pertanyaan ini Van, lu bisa coba Van, ada satu pemirsa kita nanya ini nih Van. Oke. Kak Anthony, berapa lama kakak latihan hingga menjadi atlet? Bagaimana cara mendapatkan restu orang tua? Saya suka nih pertanyaan restu orang tua ya. Orang tua saya seorang pengusaha dan mereka melarang saya untuk menekuni bidang olahraga yang saya suka. Mereka selalu bilang, menjadi seorang atlet hanya akan menghasilkan jika dia menang. Wah, silakan Anthony Ginting. Ini gimana bro? Ini keresahan banyak umat kayaknya ya. Ini. Ya itu ditanya berapa lama latihan hingga menjadi atlet, ya pertama mulai kan umur 7. Ya, sampai sekarang ini sampai umur 25, berarti perjalanan itu udah 18 tahun kan, hampir lebih dari setengah umur saya lah maksudnya.
berprosesnya gitu, dalam hal berprosesnya. Terus kalau ditanya gimana restu orang tua, ya mungkin pertama mungkin juga orang tua juga kalau bersyukurnya orang tua saya kayak istilahnya kayak peka lah, peka dalam arti bisa melihat waktu itu ya Potensi. namanya kita nggak tahu sih kan, karena kita nggak ada yang tahu masa depan kan, kayak istilahnya gambling juga sih. Nah itu makanya mungkin namanya perlu tuntunan Tuhan, hikmat Yesus Tuhan juga, hikmat. Jadi kayak misalkan ya kayak nggak kepikir juga bisa sampai puji Tuhan sampai sekarang ini, karena kan dari dulu hidupnya di Bandung, terus juga nggak ada background tentang atlet, tentang olahraga. Jadi kayak kita ke depannya tuh nggak tahu harus buat apa, harus kayak gimana, harus apa segala macam, harus apa yang dilakuin segala macam, nggak ada. Cuman ya mungkin itu tadi memang udah kalau saya pribadi udah ya kayak udah dituntun Tuhan aja gitu, tanpa adanya background apa segala macam. Itu sih yang paling penting, kita harus ngikut deket dulu sama Tuhan, baru nanti Tuhan yang kasih tahu tuh caranya gimana gitu. Kalau yang aku pelajari gitu. Terus kalau restu sih ya mungkin itu tadi sih yang kayak semuanya udah bilang kan, kalau kita udah bisa milih kita mau kemana, ya kita harus tunjukin juga keseriusan kita gitu ke orang tua itu, karena orang tua juga kan nggak mungkin kayak ngelarang apa yang anaknya suka atau apa yang anaknya pengen gitu kan, ya itu kan tergantung, jadi balik lagi ke passionnya anak masing-masing. Nggak mungkin kan kita jadi orang tua juga sesadis itu kan, kayak gitu sih kalau aku sih. Nah, Ton, gue jadi penasaran nih, Ton. Yeah. Sebelum lu mencicipi juara-juara di SMP, ya lu mulai dapat uang saku yang lumayan dari situ ya. Itu kan pasti motivasi tambahan lah gitu waktu kita sebagai atlet. Lumayan nih dapat uang jajan. Gue percaya kayaknya setiap atlet ada fase-fase tuh, apalagi sebelum dia mengenal juara, pengen berhenti. Ya gue percaya ketika memang akhirnya lu bisa berdiri sekarang, pada akhirnya ini pasti ada peran orang tua yang tahan Ton, ayo Ton, tahan Ton gitu loh. Sampai akhirnya lu bisa terusin, continue latihan sampai sekarang. Nah ketika lu terjadi tuh di masa lalu, apa yang orang tua lu lakukan ke lu secara khusus gitu? Nah itu satu lagi poin plus yang gue bersyukur dari bukan cuma orang tua tapi keluarga yang suportif gitu sih. Dalam arti kayak misalkan ya pasti kan semua dari kita punya keluh kesah lah ya, maksudnya dalam arti kayak setiap kehidupan kita, karir kita segala macam. Nah apalagi di bidang ini kayak gampang secepat itu gitu, maksudnya kayak kita latihan kalah mikirnya udah berhenti aja gitu, kayak secepat itu gitu kan. Pemikirannya waktu itu, waktu sebelum waktu SMP sama pas awal-awal masuk ke sini. Cuman ya di waktu balik ke keluarga kan cerita juga kan, curhat segala macam. Mereka sih nggak ada yang kayak ngomelin kan, kadang ada juga yang orang tua kayak, kok lu kalah mulu sih, malah jadi kayak di-stress gitu kan, ada juga. Ada juga yang kayak maksudnya orang tuanya ambisius tapi tanpa melihat keperluan si anaknya ini apa gitu. Jadi yang bersyukurnya di keluarga semua suportif sih, maksudnya dengerin juga apa keluh kesahnya dan ngasih masukan yang pas sih, maksudnya masukan yang benar juga. Jadi terus juga ya mungkin dari background mama, orang tua, papa juga maksudnya kayak yang nggak gampang nyerah gitu sih, kayak dalam apapun juga, kayak maksudnya ya udah nggak apa-apa gagal sekarang, ya besok coba lagi gitu terus sih. Setiap aku pulang ke rumah tuh pasti itunya kayak ya udah nggak apa-apa, tenang dulu, nanti besok balik lagi, motivasi ya, persiapan lagi gitu. Asik banget. Ya kita tahu sih ya, pasti orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik ya buat anak-anaknya untuk masa depannya dia gitu kan. Tapi kalau boleh tahu, kita untuk main bulu tangkis ini atau misalnya jadi atlet itu emang ujungnya hanya untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang aja gitu ujung-ujungnya, atau gimana kalau dari Anthony sendiri? Kalau aku sendiri sih bukan cuman hasil, ya uang itu berkat sih, maksudnya dalam arti di luar setiap prestasi atau pencapaian yang bisa didapetin itu buahnya lah kalau kita bisa bilang gitu loh. Cuman dalam hal kayak berproses di dalam bidang olahraga ini banyak yang bisa dipelajarin sih. Maksudnya bukan semuanya tentang juara uang gitu. Jadi banyak yang jujur aku pelajarin dalam hal disiplin, dalam hal nggak menyerah,
Banyak sih, banyak banget lah, banyak banget. Terus juga kalau bisa dibilang malah ini bisa dibilang kayak harus punya 2 kepribadian gitu dalam arti. Apa nih artinya nih? Dalam artinya gini. Kayak misalkan di dalam lapangan kita kan, apalagi khususnya kita nih atlet ya. Jadi jiwa kompetitifnya itu harus besar, harus tinggi kan. Otomatis di dalam lapangan itu kita harus punya rasa ego yang tinggi gitu, rasa nggak mau kalahnya besar gitu. Cuma kan itu nggak boleh kejadian di hidup kita di luar lapangan gitu kan, di kehidupan kita sehari-hari kayak kita ketemu sama teman, sama orang tua, sama keluarga gitu kan. Nah, itu yang benar-benar diajarin juga selama aku di pelatnas ini, selama aku di badminton di karir ini. Itu sih yang maksudnya dalam lapangan ya nggak apa-apa, kita harus bisa dibilang tricky atau curang, bukan curang sih, ya cermat lah, cerdas. Cerdik ya, cerdik ya. Cerdik kayak ngakalin orang dalam arti oh dia lagi capek nih, harus buru-buru gini, harus gini gitu loh. Sedangkan kalau di luar lapangan kita nggak boleh, kita harus jadi kayak yang ya apa namanya, ya, pendengar yang baik lah, sebagaimana diri kita. Iya, sebagai yang Tuhan udah kita ajarin juga kan. Jadi itu sih maksudnya yang benar-benar banyak hal yang dipelajarin sih, bukan hanya tentang juara dapat uang, itu sih yang paling penting, karena karakter sih nomor satu banget tuh. Kita juga sih Ton, selain atlet ya, kalau atlet kan harus ada 2 kepribadian. Kita juga nih yang di sini, kita aslinya nih orang-orang di sini nggak suka teriak-teriak. Cuma kalau lagi nonton lu tanding, kita juga ikutan Ton, berasa aneh nggak sih Ton? Kalau nggak ada penonton kan nggak ada Ton. Biasa kalau berasa aneh, ada yang hilang nggak Ton? Iya sih, pasti ada sih, karena apalagi kan ini biasanya, apalagi kalau perbedaan antara main di Indonesia sama di luar itu jauh banget sih bedanya. Itu sampai kalau di Indonesia tuh biasanya kan kalau di luar tuh kayak pelatih ngasih arahan gitu kedengeran kan. Iya. Sampai teriak-teriak sampai wah gitu-gitu nggak kedengeran kadang. Mas Kris sendiri nih, pendapatnya Anthony Ginting gimana Mas Kris? Tapi gue tadi menarik loh Mas Kris tadi ya. Kalau Mas Kris denger gila, harus ada pengandalan diri karena kayak ada 2 kepribadian dia bilang tadi. Kalau di lapangan mencoba untuk mencoba untuk mengendalikan lawan, ngerti gitu ya kelemahan-kelemahannya dan terus ngambil kesempatan. Tapi kalau di dunia nyata kayaknya gue nggak boleh, gue mesti kalau lebih bijak gitu. Gue mesti bijak, gue nggak boleh ngambil keuntungan dari orang lain gitu kan, hal kayak gitu. Gimana Mas Kris, pendapat Mas Kris sendiri? Aku tuh makanya kan aku orang Jawa kan nggak bisa kan jadi atlet itu kan. Kalau orang mau giring bukan segala macam, lagi capek ya Mas, monggo istirahat dulu ya gitu kan. Yo ngopi bareng Mas ya. Bayang lagi olahraga. Capek banget. Semua kira lapangan dulu ya, kita istirahat ngopi dulu. Oh, baju gantinya habis ya Mas, nih pakai baju saya Mas gitu ya. Tapi konteks pengendalian diri ini gimana Mas menurut Mas Kris sendiri? Ya, agak kurasa sih bukan 2 kepribadian sih, mungkin nanti salah orang mendengarnya. Kurasa menjadi apa tadi ya? Dalam artian dalam firman Tuhan berkata bahwa kita harus cerdik ya, dan tulus gitu kan. Keduanya harus dimainkan, baik dalam kehidupan di lapangan ataupun juga dalam kehidupan di luar lapangan di situ. Sebagai di lapangan sebagai seorang atlet ya kita harus menang gitu. Harus menang. Dengan segala macam cara, ada yang dalam koridor, dengan segala macam cara yang ada dalam koridor gitu. Kemudian demikian juga kita di luar lapangan juga. Di luar lapangan kan juga sama sih, ada koridor, ada aturannya. Dan kita pun harus menang. Tak ada sih kata curang, itu nggak ada. Yang ada tadi memanfaatkan setiap kesempatan, memanfaatkan setiap situasi dan kemungkinan yang dihadapi oleh lawan kita gitu. Mencapai tujuan kita kan. Sama kan sebetulnya tujuan kita kan menang. Menang kan tidak untuk mempermalukan kan di situ. Dalam kehidupan di dunia nyata pun kita juga pengen menang. Kemenangan adalah sama-sama menang. Pada saat kita berbicara, kita ingin sama-sama menang. Yang artinya kita juga harus mengetahui pihak lawan bicara kita atau teman yang sedang kita ajak berbicara dan dalam berkehidupan. Kita harus tahu situasinya sehingga kita bisa memberikan umpan-umpan atau smash-smash yang baik. Asik. Dan berarti sah-sah aja ya Om Kris ya?
Ya, kayak Paulus ya. Paulus kan juga memberikan ilustrasi yang baik kan, berdasarkan olahraga gitu. Saat beliau berada di kota Korintus, itu ada yang namanya Isthmian apa namanya ya, event gitu kan. Jadi Olimpiade Isthmian. Sebelum atau sesudah Olimpiade gitu kan. Di kota kecil di Korintus itu juga Paulus ada di sana dan dia banyak memberikan ilustrasi soal iman dan kehidupan ini dengan olahraga tadi. Jadi no wonder jika Bang Ginting ini mendapatkan banyak pelajaran berharga saat dia berada di pelatnas, saat berlatih ataupun saat bertanding yang bisa diterapkan dalam dunia nyata sehari-hari gitu. Itu keren banget. Jadi bukan dua kepribadian ya, tapi kita punya suatu kayak pengendalian diri tadi gitu kan. Kita tahu kapan kita harus memforsir kekuatan kita gitu kan. Ada saat kan kita kan memberikan serangan-serangan yang telak dan keras itu kan. Tapi kalau kita terus-menerus memberikan serangan-serangan telak asal ada bola sedikit kita smash bola dikit mas, kita yang lama-lamanya capek. Nah, itu kan juga pengendalian diri gitu kan. Kita tahu bagaimana tempo bermain kita seperti apa. Kita mengetahui kekuatan diri kita mengetahui berapa lama kita bertanding, dan kita mengetahui juga opponents kita gitu kan. Itu keren banget sih. Jadi ya walaupun tidak sebagai seorang atlet siapapun kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kehidupan seorang atlet itu kan. Benar. Paulus mengatakan demikian. Wow. Van, sebetulnya momen ya Van ya, yang sampai hari ini masih penasaran sama Anthony Ginting nih kan. Apa tuh? Anthony Ginting tadi kan sempat bilang bahwa dia sempat kalah gitu ya di satu pertandingan, tapi besok dia harus kembali bertanding gitu kan, kembali bertanding karena ini ada medali perunggu yang harus diperebutkan untuk bronze. Menang begitu kan. Ton, aku pengen tahu Ton, karena nggak semua orang ya bisa punya kemampuan di dalam waktu yang singkat untuk dia dari jatuh lalu dia bisa jadi bangkit lagi gitu Ton. Apa yang boleh tahu nggak sih Ton? Apa sih yang terjadi pada waktu satu hari itu? Apa yang kamu lakukan supaya ini bisa jadi tips juga buat teman-teman yang lagi dengerin atau lagi ngeliat acara ini di Facebook Live ataupun di GoPlay. Apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Apa yang terjadi pada waktu itu? Mungkin di kamar kamu atau pada saat 24 jam ya kamu punya waktu itu untuk kamu bisa cepat tiba-tiba berubah untuk jadi semangat lagi gitu dari kejatuhan kamu. Sebenarnya dibilang singkat juga enggak, karena kan kalau bisa di flashback lagi ke sebelum-sebelumnya itu banyak hal-hal kayak kekalahan yang aku harus cepat recover secepat juga, maksudnya banyak juga kekalahan yang aku alamin, jadi kayak ya tahulah situasi segala macamnya tuh, dan juga aku belajar juga kayak maksudnya waktu kekalahan-kekalahan yang sebelum-sebelumnya itu hal apa yang bisa membuat aku recover cepat sih ya, dalam arti kayak kan banyak tuh biasanya di turnamen di badminton tuh kayak misalkan kadang ada kayak 2 minggu back to back, jadi 2 minggu dalam dua turnamen itu harus ada 2 turnamen, jadi misal kalah di turnamen minggu pertama ya kita harus secepat mungkin persiapin buat turnamen kedua di minggu depan gitu. Jadi kayak ya udah secepat mungkin kayak udah nggak apa-apa, ya udah ini meskipun waktu yang sebelum-sebelumnya itu ngabisin waktu kayak sehari 2 hari juga buat recover mood-nya, perasaan kayak semangatnya lagi, harapannya lagi gitu. Cuman yang aku kemarin inget-inget waktu habis kalah itu yang pasti ini sih kesel sih, maksudnya kesel dalam arti kayak udah keluar lapangan ketemu orang-orang kan males gitu ya, kayak nanggepin setiap omongan yang ada tuh kan males kan pasti kan gitu, kayak males diem doang udah diem. Cuman pas ini mikir juga, pelatih juga ngasih tau udah nggak apa-apa besok masih ada perunggu gitu ya kan, nggak apa-apa tapi dalam hatinya kan masih agak tetap aja kesal juga gitu. Ya udah tuh waktu malamnya juga cerita juga sama pacar kan, cerita juga kayak apa yang itu rahasianya. Ini yang kita tunggu-tunggu, ini kalimat ini nih sebenarnya nih. Gimana Ton? Cerita juga sama pacar waktu ya nih kalah gini besok masih ada match lagi, maksudnya ya tapi moodnya masih di perasaan yang kalah gitu di malam itu, karena kan besoknya mesti bener-bener match ngulang lagi kayak recover semuanya gitu. Iya. Cuman ya dia ngasih ayat apa gitu, dia bilang tuh
Oh, ini nih. Lupa ayatnya apa. Cuman waktu itu juga pas abis ngasih ayat apa, terus ya udah diinget-inget, direnungin juga kan. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya besok masih ada pengharapan nih buat di perunggu gitu. Ya udah pikirinnya, ya udah lupain aja dulu sebisa mungkin, lupain yang kemarin, yang hari itu, yang di match semifinal itu. Besok masih ada ini, all out aja dulu, maksudnya coba yang terbaik lagi gitu. Ya udah, pas itu habis ngasih ayat itu sebelum tidur juga doa bareng juga. Ya udah. Aduh. Apel goals ya. Pas besok paginya udah feel fresh lagi sih. Feel bener-bener kayak recharge-nya secepat itu, kayak ya nggak ada kejadian apapun. Ya nggak lupa, cuman mood-nya, perasaan itu udah balik lagi ke normal sih waktu kemarin. Jadi situ sih. Kekuatan doa. Tapi jujur ya Ton ya. Gimana Pak? Gue ngeliat lu waktu main bronze itu lu galak abis. Kalau dari segi mood lu, sebenarnya dari segi pemain, waktu lu di semifinal pertama yang ujung-ujungnya kalah sama perebutan juara 3, sebenarnya lu lebih in the mood pas kapan? Karena lu waktu lu bronze, gue sampai bilang kan lawan Guatemala ya kemarin tuh ya. Sampai ngomong di depan TV, udah Ton, jangan galak-galak Ton. Jangan galak-galak Ton. Kayaknya nafsu banget gitu sama musuhnya. Nafsu banget sama lawannya. Dari awal. Iya. Dari awal Bang. Iya. Yang lu rasain gimana Ton sebenarnya Ton? Sebenarnya moodnya hampir sama sih, cuman waktu waktu yang di perunggu ini memang kayak ya udahlah, bodo amat, mikirnya kayak bodo amat, ini terakhir gitu. Bodo amat, ini match terakhir, jadi kayak ya udah sebisa mungkin main abis-abisan, mau maksudnya dalam arti mau mati di lapangan juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya waktu masuk lapangan udah nggak apa-apa, pokoknya sebisa mungkin kasih yang maksimal, itu aja sih. Kalau waktu, karena kan maksudnya ada kesempatan kan, setiap match itu ada kesempatan, jadi ini kayak kesempatan terakhir nih dikasih sama Tuhan, kesempatan jangan sia-siain lagi, udah gitu aja sih. Karena medali perunggu meskipun perunggu tapi di Olimpiade tuh berartinya banget. Iya. Iya kan Van, itu kenapa gunanya itu Van, karena nggak gampang kan Van untuk dalam satu hari gitu, dalam satu malam kali ya gitu ya, kalau boleh disebut. Bisa rebound gitu ya. Iya, dan memang kalau kita lihat rekamannya gitu kan, itu mainnya lepas banget di yang terakhir itu gitu ya, di perunggu itu lepas banget. Walaupun tadi Anthony bilang enggak sih, gue mainnya sama kok, moodnya sama gitu kan, tapi dia bisa main lepas itu. Orang kalau udah kalah, apalagi belum lagi netizen yang terhormat gitu kan, seringkali juga kan komen-komen yang lebih pintar daripada atletnya gitu kan, tapi dia bisa recover gitu, bisa langsung memperbaiki diri dengan begitu cepatnya. Dan tadi Anthony bilang bahwa ya doa kali ya, doa, dukungan dari teman-teman, dukungan dari orang dekat juga itu yang bisa recover dia gitu loh, jadi itu bisa bangkit. Dari pacar Om, pacar. Nggak enak dari tadi Anthony lagi gini aja. Ivan itu harus mempraktekannya itu. Ivan mempraktekannya nanti kalau si Cici itu berenang gitu kan, ya harus doakan dulu malamnya gitu. Jangan disebut-sebut Om, jangan disebut-sebut dulu deh Om. Tapi Van, menurut lo gimana Van? Kita kan memang dalam hidup juga ngalamin hal yang sama Van ya. Kita seringkali juga ada hal up and down-nya gitu Van, dan untuk bangkit cepat juga mungkin pasti nggak segampang itu kan Van ya? Gimana menurut lo? Nggak segampang itu sih. Memang menurut gue itu mental juara ya. Mental juara yang mental juara. Yes. Dan pada akhirnya itu nggak instan begitu aja. Gue yakin pada akhirnya kan Anthony dulu sempat cerita juga ya. Dulu mungkin nggak segampang itu. Nggak tahu apakah dulu belum punya pacar yang kasih ayat atau gimana gitu ya Ton ya. Ya harus ada 2 hari 3 hari. Kalau sekarang dalam semalam itu bisa. Ya terlebih buat kita sebagai orang percaya kan teman-teman. Ya kita bukan hanya harus punya mental juara, karena Tuhan memang udah angkat kita lebih dari pemenang gitu loh. Ya jadi pada akhirnya ya hidup itu pasti akan naik turun. Ya cuma selama memang kita sertai Tuhan seperti Anthony dan pacarnya. Aduh, Ton, sumpah ini inspirasi banget sih Ton, sumpah Ton. Aduh, inspirasi yang mana? Van, inspirasinya apa Van buat lu Van? Jangan dibahas di sini. Ini kalau misalnya acara realitian nih Om. Ya. Kita langsung ngomong Anthony, ya Anthony sebenarnya kita sudah menghadirkan juga pacar Anthony ke Zoom ini gitu. Nah, dan dia ada di sebelah Mas Kris. Salah dong, kok di situ. Ini kalau di reality show langsung itu kan, udah ada di belakangnya orangnya. Iya. Jadi kemarin ayah janji berikan apa yang saya berikan.
Aduh, ya itu sih karena buat aku sih apa ya itu sesuatu yang luar biasa sih. Buat kita sih gampang ya nonton di TV, wah ini pasti bisa gitu kan. Tapi pergumulannya di satu malam itu menentukan dan akhirnya dikasih kesempatan untuk bisa membawa perunggu ke Indonesia gitu ya. Oke, Van. Pertanyaan nih Van dari pemirsa kita. Gue nambahin apa tadi. Perkataan. Gimana Grace? Itu memang perkataan yang tepat ya, diberikan itu seperti apel emas di pinggan perak gitu kan. Perkataan yang sangat tepat gitu kan. Tidak hanya perkataannya saja tapi siapa yang mengatakannya juga. Gue jadi ingat Gideon. Gideon itu kan pertama dia bukan orang yang punya mental pemimpin atau mental juara. Oke. Dia merasa diri dia adalah losers dan Tuhan mengatakan bahwa hai pahlawan yang gagah perkasa. Dan itu berkali-kali Tuhan meyakinkan dia kan dengan berbagai tanda gitu kan. Dan itu ada dalam dirinya pada akhirnya dia bisa berkata pada diri sendiri bahwa dia juga pahlawan. Yes. Ketika disuruh untuk mengurangi tentaranya, itu kayak discouragement loh dia tuh, nggak yakin loh. Yang bener aja gue menghadapi Midian segini banyak. Bagaimana menghadapi musuh nanti kalau dikurangin ya. Tapi perkataan Tuhan itu nempel di dia, perkataan yang benar Tuhan itu menempel di dia, sehingga ketika dia perang gitu kayak aku bayangkan kayak Anthony Ginting itu masuk ke lapangan gitu kan, ketika Gideon bilang kepada anak-anak buahnya dan anak buahnya menjawab gitu kan, demi Tuhan dan demi Gideon gitu kan, itu membakar semuanya, itu membakar orang-orang itu kan, demi Gideon dan demi Tuhan, demi pedang Gideon dan demi Tuhan, itu menang. Itu kurasa itu yang terngiang dalam Anthony Ginting tadi gitu kan. Meskipun dia lupa ayatnya, tapi apinya itu ada begitu masuk di lapangan. Terasa ya. Ini ada nih ayatnya. Indonesia dan demi pacarku kan gitu. Nih, Anthony ketemu ayatnya. Ada. Apa itu dari tadi? Dia nanya. Gimana? Dari Yesaya 41 ayat 10. Isinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes. Aku jadi terinspirasi untuk mencari ayat. Cari ayat ya, bukan cari yang lain ya Om ya. Nah, Mas Kris, tadi sebenarnya konteksnya gimana Mas Kris? Coba biar kita lebih ngerti lagi nih. Biar Ontani juga langsung bisa menghayat, wah begitu gue dikasih ayat ini tuh sebenarnya ini gitu loh makna sebenarnya. Ya, gimana Mas Kris? Ya saya 1 ayat 10 Mas Kris. Bentar. Oke, gue catat deh. Ntar kalau misalkan ada yang butuh dimotivasi, gue kasih ayat itu juga. Bukan. Aku yakin. Siapa tahu kan ya. Nah, aku yakin Van. Pertama, waktu Anthony ngomong pacarku, itu langsung semua para pemudi-pemudi Indonesia punya pacar gitu kan. Tapi yang kedua adalah ini, versi kedua. Yesaya 41 ayat 10. Semua pada buka Alkitab semua. Apa sih ayatnya sebenarnya tadi? Ini sih ya dalam konteks perang sih. Ini dalam konteks perang dan saya memberikan nasihat kepada raja kan. Sebenarnya kepada raja bahwa ini saya hidup di zaman Israel Yehuda sedang dikepung kan oleh Assyria salah ya. Dan ini memang orang raja Israel saat itu kan juga nggak yakin kan. Dan dia coba mencari pertolongan pada bangsa-bangsa lain, mencari pertolongan pada Mesir juga gitu kan. Makanya Tuhan berkata dia, dan ini dalam satu konteks, dalam satu konsep yang sama ketika Tuhan bilang kepada Ahas atau siapa ya, jadi aku lupa, saya harus lihat Alkitabnya. Dia bilang enggak yakin sih, aku nggak yakin kalau Tuhan akan tolong saya gitu kan. Dia bilang udahlah, mintalah tanda gitu kan, tanda yang sulit lah kamu minta tanda dari Tuhan, sedalamnya orang mati dan sedalamnya setingginya langit itu kan. Tapi si raja bilang bahwa wah, enggak lah, aku nggak mau merepotkan Tuhan. Lalu Tuhan memang mau benar-benar akan menyertai dia gitu kan. Dan kita tahu bahwa di masa-masa itu, di masa-masa masih ada Yesaya itu, dia musuh nggak bisa masuk kan, musuh nggak bisa masuk ke dalam kota Yerusalem. Hanya kesalahan dia sendiri ketika
utusan-utusan itu diizinkan masuk untuk melihat bait suci dan kemudian malah diberikan emas-emasnya gitu. Jadi ayatnya sih masuk. Jadi bukan karena apa namanya for the sake sudah terjadi, enggak. Tapi itu ayat yang benar untuk memberikan semangat, karena pada saat itu juga Yesaya memberikan semangat kepada rajanya. Inilah definisi dari pasangan yang sepadan, gitu ya. Oh iya. Larinya ke situ dia ya. Apa? Jadi Ton, kalau boleh dibocorin, rencananya kapan sih Ton? Rencananya kapan Ton? Ini masih udah lama ayat nih masalah ini. Oh, masih lama. Tapi Ton, terus waktu kamu tadi dengar apa penjelasan di Mas Kris gitu ya, terus juga ingat-ingat lagi momen ada waktu malam itu gitu ya, waktu kamu dikasih ayat itu, apa sih yang benar-benar muncul di hati kamu gitu loh, di tengah malam itu? Ya, waktu sebelum dikasih ayat itu memang kayak, ya tadi bener yang kayak Mas Kris bilang sih kan, penjelasan itu kayak nggak yakin kan, kayak nggak yakin akan hari besok bakal gimana, bakal bisa main bagus nggak ya, bakal ini, maksudnya full of worry gitu, jadi banyak banget kekhawatiran akan hari besok, karena kan abis kalah, kalau biasa tuh abis kalah kan rasa percaya diri kan kayak dihancurin gitu, kayak diserang gitu kan, identitas kita tuh. Nah, waktu baca ini tuh langsung ya, pertama direnungin juga, terus juga inget-inget juga sama kejadian-kejadian sebelumnya yang maksudnya yang Tuhan udah tolong juga, maksudnya jadi kayak jadi yakin lagi gitu kan, jadi terus juga coba buat perkatakan iman juga, berdoa juga buat minta Tuhan tolong yakinin lagi gitu. Jadi ya langsung sih, nggak langsung juga sih, tetap abis doa juga tetap ada worry-nya juga, cuma feel better juga gitu, maksudnya lebih baik, jadi kayak tiap ada harapan ya. Tiap ada pikiran yang khawatir itu langsung dilawan sama tadi perkataan tadi dari isi ayat tadi, enggak kok Tuhan bakal tolong gitu besok, ya udah. Jadi tiap ada perkataan yang khawatir dilawan lagi gitu. Kalau sebelumnya kan kayak yaudah numpuk gitu, jadi khawatir terus gitu. Gitu sih. Van. Nice. Ya itu Van ya. Jadi memang kita bisa belajar gitu kan, bahwa yang namanya bukan cuma sekedar pacar yang ngasih gitu ya, tapi juga ayat firman Tuhan itu juga bisa ngasih kekuatan gitu buat kita, dan ini bisa jadi senjata gitu kan, senjata rahasia gitu ya. Nah, belajar gitu Van, maksudnya Van gitu kan. Oke. Tenang. Itu juga ini ada pertanyaan yang kita mau bahas di pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, Van, boleh Van? Kita lihat apa pertanyaan terakhir dari pemirsa kita. Monggo, Pak. Oke, Om Antoni, gimana dukungan pemerintah saat ini untuk para atlet? Apakah mereka cukup memperhatikan kelangsungan generasi atlet yang berprestasi mengharumkan nama bangsa? Nah, tentang dukungan pemerintah ya, gimana Ton? Ya, sampai sejauh ini dukungan pemerintah sih bagus banget sih, kalau aku pribadi bilang, karena dari bukan cuma tahun ini ya, maksud dari sebelumnya kan sempat juga dapat apresiasi dari pemerintah gitu. Jadi dari situ kan maksudnya kelihatan juga kayak pemerintah udah pay attention nih sama kita atlet, kayak buat masa depan kita tuh bakal gimana segala macam, karena kan penting banget sih kira di atlet itu, kayak khususnya di badminton mungkin umur 30, 31, 32 gitu udah mulai masuk ke masa-masa pensiun kan. Bukan cuma hanya pemerintah juga sih, jujur sih waktu habis pulang Olimpiade banyak pihak-pihak swasta juga yang ngasih bonus swasta, support apresiasi segala macam. Bukan cuma kayak uang tunai cash gitu. Ada juga yang ngasih asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan segala macam. Maksudnya kan itu dalam hal yang mungkin kayak beberapa orang mungkin cukup banyak juga yang belum aware sama hal itu kan. Jadi ya bersyukur sih, maksudnya banyak. Jadi ya buat anak-anak muda, generasi muda atau orang tua ya udah nggak usah khawatir lagi sama masa depan anaknya, misalkan mau terjun ke olahraga gitu. Karena kan pemerintah sendiri juga udah memberikan perhatian yang lebih. Cuman ya balik lagi, kitanya juga harus maksimal, harus mati-matian berjuang gitu dalam hal di olahraga ini, karena kan pemerintah juga yang udah kasih gitu, jadi ya tinggal bagian kita buat berprestasi itu aja. Mantap.
Gimana teman-teman? Mantap. Tanggapan dari apa yang tadi Anthony Ginting tadi sempat share? Om Chris, gimana Om Chris? Gini, kurasa perbincangan kita kali ini juga diarahkan kepada parents ya, kepada orang tua, bahwa dunia memang sudah berubah. Jadi dunia yang sekarang pasti berbeda dengan dunia pada masa Anda semua masih kecil, dibesarkan dulu. Dunia yang sangat berbeda. Mungkin dulu akan berpikir, katakanlah pemerintah tidak mendukung juga gitu kan, tidak mendukung, katakanlah begitu, tidak mendukung dalam prestasi atlet. Tetapi kalau sekarang dalam katakan pemerintah tetap tidak mendukung penuh atlet ini, ada dunia ini terbuka gitu. Anda bisa membuat banyak hal tentang kebisaan Anda di dunia olahraga ini dengan segala macam konten yang mungkin Anda bisa ajukan di sana gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi tidak akan mungkin mengatakan kamu akan hidup dari nyemesin orang itu. Ya karena gitu kan. Paling nanti kan dikatakan paling jauh-jauhnya setelah jadi atlet kamu akan jadi pelatih. Gitu aja terus gitu kan, enggak gitu kan. Kan enggak mungkin orang tua juga enggak jadi atlet setelah jadi hakim garis kan enggak gitu kan. Pasti jadi pelatih gitu kan. Gitu. Nah, artinya karirnya akan begitu. Tapi sekarang ini seandainya pun pemerintah tidak memberikan perhatian ya, dunia sudah berbeda. Dunia berubah sedemikian rupa. Parents coba lihat sekeliling dan lihatlah bahwa ada banyak hal yang bisa membawa putra-putri Anda untuk berprestasi. Saya setuju bahwa pendidikan akademik itu penting juga. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk melihat sisi lain non-akademik yang bisa jadi itu juga nantinya akan menjadi jalan hidup daripada putra-putri Anda. Ya, betul. Ini buat parents sih, cobalah untuk dengarkan dan bicara dengan mereka gitu. Dan anak-anak sampaikanlah dengan baik gitu kan. Nanti bilangnya, "Mama gimana sih? Aku lagi nggak mood untuk bicara." Nah, sekarang kan gitu kan. gitu kan. Aku nggak mau dipaksa-paksa sekolah. Saya lagi nggak mood sekolah. Ini masalah mental health dengan saya loh. Gitu. Mental health. Kadang-kadang gitu kan. Kacau. Jadi benar. Di antara keduanya, parents ketika sudah membuka diri dan kita kawan-kawan anak-anak, teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah dan sedang mencari jati diri, mencari passion mungkin. Ya, carilah dengan serius dan komunikasikan dengan orang tua. Yes. Orang tua pasti akan melihat bahwa keadaan dunia memang sudah berubah. Benar. Dengan itu. Jadi tidak mungkin menyamakan membesarkan anak dengan cara dulu dia dibesarkan. Apalagi sekarang memang benar bahwa pemerintah memberikan porsi yang cukup buat atlet ya. Tidak hanya itu sih kulihat sih. Perhatian pemerintah pada bidang-bidang lainnya juga ada. Makin hari siapapun pemerintahnya ya. Saya lihat ya, makin hari peranan pemerintah, kehadiran negara itu ada kok. Walaupun mungkin ya belum seperti yang kita harapkan kalau kalian mau jujur. Tetapi perhatiannya itu dari tahun ke tahun, dari pemerintah ke pemerintahan, selalu ada peningkatan. Itu yang perlu disyukuri. Gitu. Itu aja. Oke, thank you Mas Kris. Van, nggak kerasa Van, udah sejam nih Van, kita ngobrol nih Van. Gue pengen tahu juga nih, mungkin ada hal-hal yang lu mau share gitu ya, kamu mau share sama teman-teman yang mungkin juga dia adalah ada satu yang lagi dikejar dalam kehidupan mereka. Apa yang kamu mau share sama mereka saat ini? Mungkin ada satu esensi mungkin ya dari setiap perjuangan ketika kamu memulai sampai sekarang akhirnya kamu bisa sampai titik ini. Apa yang kamu mau bagikan sama teman-teman yang lihat acara ini? Buat gue pribadi sih gue berasa banget ya dari apa yang Anthony udah share. Ya gue percaya dalam kehidupan Anthony sampai detik ini meskipun harus tinggal jauh dari orang tuanya. Ya bahkan kalau misalkan lagi full banget sebulan sekali pun belum tentu ya Ton ya untuk ketemu orang tua. Mungkin juga kontak juga ya sangat minimal karena kesibukan latihan Anthony, lelah dan sebagainya. Tapi gue percaya doa orang tua itu pada akhirnya yang membawa Anthony sampai ke titik ini gitu loh. Peran orang tua dan bagaimana seorang anak yang benar-benar bersyukur juga untuk kehadiran orang tuanya yang mau mendengar ya meskipun ada ya ribut-ribut kecil dalam sebuah hubungan dalam prosesnya, tapi percayalah ketika memang kita sebagai
ditempatkan Tuhan sebagai sebuah keluarga dan mau bersama-sama saling mendoakan, saling mensupport. Itulah yang pada akhirnya yang akan mampukan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, Om Jo, gue jadi dalam kesempatan kayak gini ya, ini menurut gue ini satu momen yang mengharukan banget ya, seperti Om Chris juga tadi disampaikan, bagaimana peran orang tua dan anak. Mungkin nih, gue jadi pengen minta sama Anthony, ini disaksikan oleh penonton pijar di seluruh Indonesia. Ton, gue yakin lu sebagai anak yang sebegitu sayang juga sama orang tuanya, kelihatanlah dari bagaimana lu menceritakan perjuangan orang tua lu. Ya, papa mama lu bagaimana mensupport lu dari lu kecil, mendukung lu. Ya, lu capek mungkin, lu sempet nangis juga, mungkin kita nggak tahu, dan di vlog mereka atau kayak seperti apa. Ada nggak sampai detik ini dengan pencapaian lu yang memang luar biasa, sampai satu Indonesia pun sangat bangga sama lu, ada hal yang mungkin lu belum sempat ungkapkan ke orang tua lu, dan mungkin lu bisa sampaikan itu di sini. Ya, hopefully beliau bisa menonton, dan ini bisa jadi satu jejak digital buat keluarga-keluarga lain yang sedang menonton ini juga sampai kapanpun, biar ada regenerasi juara-juara baru penerus Anthony Ginting. Silakan, Ton. The time is yours. Yang pastinya sih ucapannya simpel aja sih. Pengen banget papa mama sehat-sehat terus, panjang umur sampai nanti mungkin aku bisa menikah, bisa beranak cucu. Jadi maksudnya di pernikahan itu masih lengkap lah. Jadi itu aja sih harapan ke depan sih. Selain itu ya masih belum kesampaian sih, ini sih paling kayak ngajak jalan-jalan. Karena keterbatasan waktu itu kan, karena dalam satu tahun itu paling libur tuh cuma seminggu atau 2 minggu di hari-hari besar, Lebaran atau Natal, Natal tahun baru aja. Jadi ya semoga tetap bisa sehat terus, panjang umur, jadi nanti pas udah pensiun bisa jalan-jalan bareng, itu aja sih. Amin. Thank you, bro. Thank you. Anthony Sinisuka Ginting, thank you banget buat apapun yang kamu tadi udah share. Banyak harta, buat kita itu harta ya, harta terpendam yang mungkin gak banyak orang lain tahu. Ada banyak pesan-pesan, ada banyak cerita di balik perjuangan kamu pada waktu di Olimpiade kemarin. Dan kita dari Pijar TV, kita semua yang hadir di sini dan kita semua yang menonton acara pada sore hari ini, kita mau ngasih apresiasi buat Anthony Sinisuka Ginting yang sudah membawa medali perunggu buat bangsa Indonesia, gitu kan ya. Yes. Terima kasih buat perjuangannya yang kamu nggak pernah kenal nyerah ya. Tadi udah diceritain gimana perjuangannya tadi dengan waktu 1 malam gitu kan. Dia berusaha untuk gitu kan. Dan akhirnya bisa membawa medali perunggu buat Indonesia. So kita mengucapkan terima kasih buat perjuangan kamu. Dan Bella cerita pada hari ini juga ini bisa jadi bisa jadi inspirasi buat setiap kita, buat setiap kita, dan juga kita bisa kembali menghargai setiap pengorbanan, setiap perjuangan dari setiap orang-orang yang membawa nama bangsa. Terima kasih, Anthony Ginting. Sebenarnya masih ada satu ini sih, satu apa nih? Value yang aku pegang banget sih, maksudnya ya mungkin dari baru 1 tahun 2 tahun terakhir ini kan, aku ini kan bergereja di JPCC. Jadi waktu itu kebetulan Pastor Jeffrey Rahmat yang bawa khotbahnya. Sempat beberapa kali dia kasih value tentang excellence. Jadi dia bilang ini kayak relate banget sama kehidupan di atlet sih. Jadi dia bilang excellence itu artinya melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita. Jadi ya apa yang kita punya saat ini. Terus excellent artinya bukan sebuah pencapaian, tapi sebuah spirit dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Terus excellent dimulai dari 1 langkah kecil maju, bukan diem ya, tapi tetap maju meskipun langkah kecil maju. Apa yang kecil yang dia punya, apa yang kita punya, dia terus sempurnakan dan latih. Yang kecil itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Terus spirit of excellence tidak sibuk melihat keluar apa yang orang lain punya, tapi sibuk untuk melihat melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang kita punya dan apa yang harus kita perbaiki dan improve. Itu sih. Oke. Wah. Thank you banget. Keluarnya di ujung nih, Om. Iya, memang sengaja. 1 jam lagi. The best for last. Oke. Yang terakhir itu yang paling nikmat gitu. Thank you banget.
Loh, buat kamu semua nih yang tadi nonton Selasa Berbagi di Facebook Live ataupun di GoPlay, thank you banget buat setiap komen-komen kamu. Dan kalau misalnya kamu nggak nonton sampai akhir, pesan yang tadi dibuat sama Anthony Ginting, kamu lagi ngelewatin sesuatu harta yang berharga sih, menurut aku gitu. Yes, indeed. Thank you Ivan, udah nemenin kita semua. Thank you. Hari ini. Sama-sama. Mas Chris, thank you banget. Dan kita juga mau ngasih sekali lagi thank you banget buat Anthony Ginting yang udah ngeluangin waktu buat ngebagiin. Thank you Bang Ginting. Ya. Thank you Ton. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan di Selasa Berbagi yang kamu bisa saksikan di Facebook Live ataupun di GoPlay. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.